Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Vivin Anggraini Hardi pada mata pelajaran Matematika Wajib di kelas 11. Di video kali ini kita masih membahas terkait materi matriks, tapi pada kali ini kita akan membahas inverse matriks. Sebelum masuk ke topik inti, maka kita harus tahu terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu agar siswa dapat menentukan inverse matriks berordo 2x2 dengan tepat. Yang kedua, agar siswa dapat menentukan inverse matriks berordo 3x3 dengan tepat. Dan yang terakhir, agar siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan inverse matriks dengan tepat. Oke, kita masuk ke definisi inverse matriks. Apabila diketahui sebuah matriks yaitu matriks A, maka inverse matriks A adalah sebuah matriks baru yang merupakan kebalikan dari matriks A, dan apabila matriks A dikalikan dengan kebalikannya, maka akan menghasilkan matriks identitas. Oke, lambang dari inverse matriks itu seperti ini. Apabila yang diketahui matriks A, maka inverse-nya itu dilambangkan seperti ini. Oke, untuk mencari inverse matriks yang berordo 2x2 itu kita gunakan rumus yang ini. Inverse matriks sangat berkaitan dengan determinan matriks. Jadi pelajaran yang sebelumnya itu berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Untuk lebih memahami, kita masuk ke contoh soal untuk matriks yang berordo 2x2. Nah, di sini diketahui matriks A yaitu 2, 5, 1, dan 3. Maka tentukanlah inverse dari matriks A tersebut. Nah, untuk mencari inverse matriks, yang pertama itu kita harus mencari determinan terlebih dahulu. Determinan merupakan selisih dari hasil kali diagonal utama dengan diagonal samping. Nah, di sini bisa kita operasikan seperti biasa, yaitu 2 dikali 3, kemudian dikurang 5 dikali 1. Oke, 2 dikali 3 hasilnya adalah 6, dikurang 5 dikali 1 hasilnya adalah 5. Maka didapatkan hasil untuk determinan matriks A yaitu 1. Setelah mendapatkan hasil dari determinan A, maka langkah selanjutnya adalah kita mencari inverse A. Tinggal masukkan ke rumus yang sebelumnya, itu seperti ini rumusnya. Nah, selanjutnya kita tinggal mensubstitusikan nilai determinan A, kemudian memasukkan elemen-elemen yang ada pada bentuk umum ini, yang sudah diminta pada bentuk umum. Kalau inverse matriks 2x2 itu posisi diagonal utamanya ditukar, kemudian yang diagonal sampingnya itu ditambahkan negatif. Oke, tinggal kita substitusikan seperti biasa. Determinan A kita ganti dengan 1 karena nilai dari determinan A tadi kita dapatkan yaitu 1. Kemudian kita masukkan elemen yang berada pada A22 atau baris kedua, kolom kedua. Di sini didapatkan nilainya adalah 3, atau nilai dari A22 itu adalah 3. Kemudian A12 di sini positif 5. Untuk mencari inverse dia itu dikalikan dengan negatif, maka kita tuliskan di sini adalah negatif 5. Kemudian A21 kita kali dengan negatif. Elemen A21 nilainya di sini adalah 1. Jika dikalikan negatif, maka didapatkan hasilnya adalah negatif 1. Kemudian A11 nilainya adalah 2. Oke, kita
kita salin seperti biasa. Selanjutnya kita tinggal mengoperasikan seperti biasa. 1 dibagi 1 itu hasilnya adalah 1, maka 1 dikali nilai apapun itu akan menghasilkan dirinya sendiri, maka didapatkan inverse untuk matriks A itu seperti ini. Untuk materi selanjutnya itu adalah mencari inverse matriks yang berordo 3 kali 3. Nah, untuk inverse matriks ordo 3 kali 3 itu yang pertama kita harus mencari determinan matriksnya terlebih dahulu, sama seperti 2 kali 2. Tetapi untuk mencari determinan matriks ordo 3 kali 3 itu kita menggunakan metode Sarus. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, metode Sarus merupakan metode yang menambahkan elemen-elemen 2 kolom pertama setelah matriks. Nah, untuk mencari determinan ordo 3 kali 3 itu kita menggunakan metode Sarus. Kemudian untuk mencari inverse ini kita juga membutuhkan yang namanya adjoint. Adjoint merupakan transpose dari kofaktor. Nah, kofaktor ini kita dapatkan dengan menggunakan metode kofaktor. Apabila diketahui matriks A, maka A inverse itu sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh soal matriks yang berordo 3 kali 3. Nah, diketahui matriks B itu seperti ini. Kemudian yang ditanya itu adalah inverse dari matriks B. Langkah pertama untuk mencari inverse matriks yang berordo 3 kali 3 yaitu kita cari determinannya terlebih dahulu. Untuk mencari determinannya kita gunakan metode Sarus. Untuk mencari determinan B itu kita menggunakan metode Sarus, yang mana kita harus menambahkan elemen yang berada pada 2 kolom pertama ke bagian setelah matriks. Nah, kemudian kita cari hasil dari determinannya, sama seperti yang berordo 2 kali 2, selisih dari hasil kali diagonal utama dengan diagonal samping. Diagonal utamanya yang pertama ini ada 1, 4, dan negatif 1. Kemudian ditambah dengan diagonal utama yang kedua, ini ada 0, 3, dan negatif 2. Kemudian ditambah dengan diagonal utama yang ketiga, yaitu ada 2, negatif 1, dan juga 1. Oke, yang ini tadi kita tulis ulang di bawah. Hasilnya adalah 1 dikali 4 dikali negatif 1 ditambah 0 dikali 3 dikali negatif 2 ditambah 2 dikali negatif 1 dikali 1. Kemudian kita kurangkan dengan hasil kali diagonal sekunder. Diagonal sekunder pertama itu ada 2 dikali 4 dikali negatif 2 ditambah 1 dikali 3 dikali 1, kemudian ditambah lagi dengan 0 dikali negatif 1 dikali negatif 1. Oke, kita tulis ulang di bawah, yaitu 2 dikali 4 dikali negatif 2. Kemudian diagonal samping yang kedua itu ada 1 dikali 3 dikali 1. Kemudian ditambah dengan diagonal samping yang ketiga, yaitu ada 0 dikali negatif 1 dikali negatif 1. Nah, di sini kita lakukan operasi seperti biasa. Kita selesaikan satu sisi terlebih dahulu. Diagonal utama kita operasikan terlebih dahulu, baru kita kurangkan dengan diagonal samping. Nah, 1 dikali 4 dikali negatif 1 hasilnya adalah negatif 4. Kemudian ditambah dengan 0 dikali 3 dikali negatif 2, itu hasilnya adalah 0. Kemudian ditambah dengan 2 dikali negatif 1 dikali 1, itu hasilnya adalah 2. Kemudian dikurang dengan diagonal samping.
Diagonal sampingnya yang pertama itu ada 2 dikali 4 dikali negatif 2, hasilnya adalah negatif 16. Kemudian ditambah dengan 1 dikali 3 dikali 1, hasilnya adalah 3. Kemudian ditambah dengan 0 dikali negatif 1 dikali negatif 1, hasilnya adalah 0. Oke, kita jumlahkan seperti biasa. Negatif 4 ditambah 0 dikurang 2 itu hasilnya adalah negatif 6. Kemudian dikurang negatif 16 ditambah 3, maka hasilnya adalah negatif 13. Oke, negatif 6 dikurang negatif 13, maka hasilnya adalah 7. Karena negatif dikali negatif hasilnya adalah positif, maka negatif 6 ditambah 13 hasilnya adalah 7. Maka didapatkanlah hasil dari determinan B yaitu 7. Setelah mendapatkan hasil dari determinannya, maka langkah selanjutnya yaitu kita mencari adjoint B. Untuk mencari adjoint B itu kita gunakan rumus atau metode kofaktor. Seperti pertemuan sebelumnya, rumus untuk mencari kofaktor adalah CIJ sama dengan negatif 1 pangkat I tambah J dikali MIJ. Selanjutnya kita tinggal mensubstitusikan baris dan kolom yang ingin kita cari. Untuk pangkat yang genap itu hasilnya akan positif, sedangkan untuk pangkat ganjil itu hasilnya nanti akan negatif. Nah, yang pertama di sini ada C11. 1 ditambah 1 itu hasilnya adalah 2. 2 merupakan bilangan genap, maka hasilnya adalah positif 1. Sedangkan untuk C12 itu pangkatnya ganjil karena 1 ditambah 2 hasilnya nanti adalah 3, dan 3 merupakan bilangan ganjil, maka hasil dari negatif 1 pangkat 3 itu adalah negatif 1. Setiap pangkat genap itu positif, setiap pangkat ganjil itu akan menghasilkan nilai negatif. Oke, untuk mencari minor. Untuk minor 11 artinya kita menghilangkan elemen yang berada pada baris pertama dan kolom pertama. Maka didapatkanlah matriks barunya yaitu seperti ini. 4, 3, 1, dan negatif 1. Kemudian kita cari determinan dari submatriksnya. 4 dikali negatif 1 hasilnya adalah negatif 4. Kemudian dikurang dengan 3 dikali 1 yaitu 3. Negatif 4 dikurang 3 itu hasilnya adalah negatif 7, maka 1 dikali negatif 7 hasilnya adalah negatif 7. Nah, untuk C12 itu artinya kita menghilangkan baris pertama dan kolom kedua, maka terbentuklah matriks baru seperti ini. Kemudian kita cari determinan dari submatriks ini. Caranya sama seperti mencari determinan ordo 2 kali 2. Negatif 1 dikali negatif 1 hasilnya adalah 1 dikurang 3 dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 6. 1 dikurang negatif 6 artinya 1 ditambah 6. Karena negatif dikali negatif hasilnya adalah positif, maka 1 ditambah 6 hasilnya adalah 7. Negatif 1 dikali 7 hasilnya adalah negatif 7. Maka kofaktor untuk 1, 2 itu hasilnya adalah negatif 7. Nah, kira-kira seperti itulah cara untuk mencari nilai kofaktor. Setelah mendapatkan nilai dari kofaktor 1, 1 sampai kofaktor 3, 3, maka selanjutnya dapat kita susun ke dalam bentuk matriks baru seperti ini. Setelah itu kita dapat mencari adjointnya. Adjointnya itu merupakan transpos dari hasil kofaktor. Elemen yang berada pada baris itu berubah menjadi elemen kolom, sedangkan elemen yang berada pada kolom itu berubah menjadi elemen baris.
Setelah ditemukan nilai determinan dan juga adjoint B, maka selanjutnya itu kita tinggal masukkan ke dalam rumus inverse. Determinan B-nya kita substitusikan, tadi nilai determinan B-nya sama dengan 7. Kemudian adjoint B-nya itu seperti ini. Nah, tinggal kita kalikan ke dalam untuk mendapatkan inverse-nya. 1/7 dikali negatif 7, maka hasilnya adalah negatif 1. 2 dikali 1/7 itu hasilnya adalah 2/7. Negatif 8 dikali 1/7 itu hasilnya adalah negatif 8/7. Negatif 7 dikali 1/7 itu hasilnya adalah negatif 1. 3 dikali 1/7 hasilnya adalah 3/7. Negatif 5 dikali 1/7 hasilnya adalah negatif 5/7. 7 dikali 1/7 hasilnya adalah 1. Negatif 1 dikali 1/7 hasilnya adalah negatif 1/7. Dan 4 dikali 1/7 hasilnya adalah 4/7. Nah, kira-kira seperti inilah proses dari pencarian inverse matriks yang berordo 3x3. Baik, materi kita kali ini cukup sampai mencari inverse matriks yang berordo 3x3. Apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih bagi yang telah menonton sampai habis. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.